Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak. Karena semuanya untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang drama-drama kehidupan, tapi dengan submateri yang berbeda, yaitu tentang struktur naskah drama. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lanjut saja ke dalam struktur naskah drama. Untuk struktur dalam naskah drama itu ada 3 bagian. Yang pertama ada prolog, yang kedua ada dialog, dan juga ada epilog. Oke, lanjut saja ya, kita langsung ke dalam bagian prolog. Nah, untuk prolog, ada yang tahu prolog itu seperti ini kurang lebih. Yang ibu beri kotak warna merah ini adalah sebuah prolog dalam naskah drama. Kira-kira prolog itu apa? Lihat ke sini ya. Jadi, prolog itu adalah bagian pembuka dalam sebuah naskah drama. Nah, mengawali sebuah cerita, memberikan gambaran tentang tokoh, latar, dan juga waktu kejadian dalam sebuah ceritanya. Jadi, di dalam prolog itu kalian akan mengetahui tokoh ceritanya siapa saja, latar tempatnya di mana, dan waktu kejadiannya kapan. Begitu ya, di mana isi dari prolog itu adalah gambaran singkat tentang kejadian atau sebuah peristiwanya. Ya, perhatikan baik-baik. Intinya ketika di prolog kalian akan menemukan tokohnya siapa, latar, dan juga waktu kejadiannya. Yuk bacakan dulu ya. Suatu ketika terdapat sebuah kerajaan yang diperintah oleh raja yang bijaksana. Namanya Raja Henry. Raja Henry memiliki seorang anak bernama Pangeran Arthur. Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda pengembara. Ia datang ke kerajaan dan menemui pangeran yang sedang melamun di taman istana. Sampai sini saja dulu. Apakah kalian sudah bisa menemukan siapa saja tokoh yang terdapat di dalam prolog yang tadi sudah ibu bacakan? Ada berapa tokoh kira-kira? Ada 3 tokoh, yaitu Raja Henry, Pangeran Arthur, dan yang terakhir ada siapa? Pemuda pengembara. 3 tokoh ini yang akan ada di dalam dialognya, ya. Kalian lihat di sini. Ya, ini sengaja ibu potong, padahal ini naskahnya masih banyak sekali, ya. Jadi tidak muat, jadi ibu potong saja. Ini sebagai contoh saja. Ketika di sini tokohnya ada Raja Henry, ada Pangeran Arthur, dan juga ada pemuda pengembara, otomatis di dalam percakapannya akan ada percakapan dari 3 tokoh tersebut. Ya, Bu, di sini kok tidak ada Raja Henry? Ada Raja Henry-nya di bagian bawah, nggak cukup. Jadi ibu sengaja ada contoh saja. Ada 2 tokoh di sini ya, di mana ada pengembara, maksudnya pengembara itu adalah pemuda pengembara ya. Lalu ada Pangeran Arthur. Ada percakapan yang dilakukan oleh pengembara dan juga Pangeran Arthur atau tokohnya gitu ya. Lalu ada info latar. Nah, info latarnya yang mana kira-kira? Di sini ya, suatu ketika terdapat sebuah kerajaan. Sampai sini saja. Dari sini kalian sudah bisa menentukan atau sudah bisa menyimpulkan bahwa latar tempat kejadian peristiwanya adalah di sebuah kerajaan. Tapi di bagian bawah sini ada keterangan melamun di taman istana. Berarti ada yang lebih spesifik lagi. Berarti ada di sebuah kerajaan dan lebih tepatnya di taman istana. Begitu ya. Lalu bagaimana dengan waktu kejadian dalam sebuah ceritanya? Kalau berdasarkan prolog yang ada di sini tidak ada keterangan pagikah, malamkah, siangkah, atau sorekah, tidak ada ya di dalam prolog ini. Nah, tidak jadi masalah. Yang penting di dalam prolog ada tokoh, ada latar. Kalaupun waktunya tidak ada, tidak apa-apa. Tapi biasanya untuk tokoh dan latar itu selalu ada. Atau tokoh itu pasti selalu ada. Begitu ya. Oke, untuk prolog seperti itu. Kita lanjutkan ke dalam bagian dialog. Oke, untuk dialog, perhatikan baik-baik. Kalau dialog itu adalah percakapan. Intinya dialog itu adalah percakapan. Di mana dilakukan oleh tokoh yang ada di dalam cerita gitu ya. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Pada bagian dialog berisi percakapan antar tokoh ceritanya, di mana di dalam dialog itu terdapat orientasi, ada komplikasi, dan juga ada resolusi gitu ya. Nah, selain ada orientasi, komplikasi, dan resolusi, ada juga yang namanya wawancangan dan juga kramagung. Mohon maaf ini ibu kurang A dan N ya, harusnya wawancangan gitu ya. Dan juga ada kramagung. Sebentar, naik dulu ke atas, ibu akan jelaskan dulu orientasi.
Untuk orientasi itu adalah awal mula cerita bermulai, ya. Awal mula cerita bermulai. Ada cerita apa yang akan disampaikan, ada cerita apa yang akan dibahas. Itu adanya di bagian orientasi. Biasanya di sini nih. Ya, bagian sini biasanya ya. Intinya adalah ada percakapan dan di situ ada orientasinya. Lalu ada komplikasi. Komplikasi itu seperti biasa yang kalian sudah tahu, semoga kalian masih mengingatnya bahwa komplikasi itu adalah mulai terjadinya sebuah masalah. Awal mula terjadinya masalah, ada masalah apa nih? Masalahnya apa? Itu adalah awal mula masalah itu adalah komplikasi. Lalu ada resolusi. Resolusi itu seperti yang kalian tahu dan semoga kalian masih mengingatnya juga bahwa resolusi itu adalah penyelesaian sebuah konflik atau masalah. Ketika ada komplikasi atau ada masalah, akan diselesaikan di bagian resolusi, di bagian penyelesaian konflik atau penyelesaian masalah. Begitu ya untuk dialog. Jadi di mana di dalam dialog itu ada orientasinya, ada komplikasinya, dan juga ada resolusinya. Sedikit Ibu tambahkan, ada bagian namanya wawancangan dan juga keramagung di dalam dialog. Perhatikan baik-baik di sini. Jadi wawancangan itu adalah sebuah percakapan tokoh ditandai dengan tanda petik. Ya, ditandai dengan tanda petik. Lalu di sini ada keramagung, ya, di mana keramagung itu adalah petunjuk perilaku yang dilakukan oleh tokoh, ditandai dengan tanda kurung. Perhatikan baik-baik yang ada di bawah sini. Mana bagian wawancangan, mana bagian keramagung. Intinya kalau wawancangan itu cirinya ada tanda petik. Kalau keramagung cirinya ada tanda kurung buka, kurung tutup gitu ya. Lihat di sini. Yang ada bagian tanda petiknya yang mana? Yang ini ya. Sudah jam 7:30 lewat. Kemana perginya Anhar? Ini adalah bagian ini adalah bagian wawancangan. Ya, Ibu ulangin. Sudah jam 7:30 lewat. Kemana perginya Anhar? Yang ada tanda petiknya ini tanda petik ya, dan ini ada tanda petik juga. Itu termasuk ke dalam wawancangan, oke? Atau kalian yang kalian tahu atau yang kalian masih ingat barangkali wawancangan itu boleh dibilang seperti kalimat langsung ya, dimana sebuah kalimat yang diucapkan langsung oleh tokoh ceritanya. Ada tanda petiknya juga kan ya. Lalu bagaimana dengan keramagung? Kalau keramagung itu adalah petunjuk perilaku yang dilakukan oleh tokoh. Dan biasanya selalu ditandai dengan tanda kurung. Mana bagian yang ada tanda kurungnya di dalam dialog? Yang ini, berbicara sendiri, melihat ke pintu dalam. Jadi Amran sebagai tokoh ceritanya akan melakukan berbicara sendiri. Taulah ya, maksud dari berbicara sendiri itu adalah kayak ngedumel gitu loh. Ya, jadi nanti Amran itu akan berbicara sendiri. Jadi dia itu kayak akan ngedumel gitu, kayak ngomong sendiri gitu. Contohnya seperti ini. Sudah jam 7:30 lewat. Kemana perginya Anhar? Nah, itu yang tadi sudah Ibu contohkan, kurang lebih itu adalah bagian dari percakapan yang dilakukan oleh Amran, di mana dia ngedumel atau dia berbicara sendiri. Tapi yang harus dilakukan oleh Amran juga adalah melihat ke pintu bagian dalam. Ya, ingat, ini harus jelas dilakukan oleh kalian ketika kalian nanti mementaskan sebuah pementasan drama gitu ya. Ketika kalian diminta untuk berteriak, ya kalian harus berteriak. Ketika kalian di sininya instruksinya adalah menangis, ya kalian harus bisa menangis. Kalau instruksinya kalian marah-marah, ya kalian harus bisa marah-marah. Begitu ya. Gitu. Dengan sangat kesal misalnya kayak gitu ya. Jadi perbedaan untuk wawancangan dan keramagung seperti itu ya. Wawancangan itu adalah percakapan tokoh ceritanya di mana ditandai dengan adanya tanda petik. Lalu keramagung itu adalah sebuah petunjuk perilaku yang dilakukan oleh tokoh cerita dan biasanya ditandai dengan tanda kurung buka dan juga kurung tutup. Begitu ya untuk dialog. Boleh kita lanjutkan ke bagian terakhir yaitu adalah epilog. Nah, untuk bagian epilog itu adalah bagian akhir dari sebuah naskah drama. Berisi sebuah amanat ataupun pesan moral yang disampaikan oleh penulis. Nah, pesan ini diucapkan langsung oleh tokoh cerita di bagian akhir. Jadi, epilog itu berupa berupa percakapan. Isinya tuh sebuah percakapan atau kata-kata, kalimat yang diucapkan oleh tokoh cerita, tapi isinya tuh sebuah
pesan atau amanat atau pesan moral gitu ya. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Arga yang ibu beri kotak warna merah ini adalah bagian epilog. Ini adalah sudah bagian akhir dari teks drama. Jadi bagian paling akhir sudah selesai gitu ya. Nah, di sini Arga berbicara sendiri ya. Berbicara sendiri itu kayak ngedumel gitu loh ya. Ternyata kalau aku nggak nakal, sahabatku tambah banyak. Ternyata juga punya banyak sahabat itu menyenangkan. Kalau mereka ulang tahun kan, aku jadi sering ditraktir. Nah, itu yang tadi sudah Ibu contohkan adalah sebuah pesan atau amanat yang disampaikan oleh tokoh cerita. Itu dia epilog ya. Nah, kalau misalnya kalian bisa menarik sebuah kesimpulan, kira-kira amanatnya atau pesan moralnya apa nih? Dari sini saja nih, ternyata kalau aku nggak nakal, sahabatku tambah banyak. Berarti kita tidak boleh menjadi anak yang nakal agar memiliki sahabat yang banyak. Lalu ada lagi nih, ternyata juga punya banyak sahabat itu menyenangkan. Sampai sini saja. Selain kalau kita nggak nakal kita punya banyak sahabat, ternyata punya sahabat itu menyenangkan gitu loh ya. Itulah pesan moral ataupun epilog yang disampaikan oleh tokoh cerita. Begitu kurang lebih ya. Oke, Ibu rasa cukup, tapi sebelumnya Ibu akan perlihatkan dulu segmen atau babak-babak dalam sebuah naskah drama ya. Jadi naskah drama itu terbagi ke dalam beberapa segmen atau terbagi ke dalam beberapa babak gitu ya. Perhatikan baik-baik di sini. Pada babak ke-1 ada keterangan di sini, pagi-pagi suasana di kelas 9 SMP Sambo Indah cukup ramai. Bermacam-macam tingkah kegiatan mereka, ada yang mengobrol, ada yang membaca buku, ada pula yang keluar masuk kelas. Dari sini sudah tergambar bahwa suasananya adalah pagi-pagi di sebuah ruangan kelas dengan kesibukan siswa-siswi masing-masing, ada yang ngobrol, ada yang lagi baca buku, ada juga yang keluar masuk kelas, mungkin habis dari kantin atau ada yang habis dari WC atau dari mana-mana gitu ya. Nah, dari sini sudah terlihat banget gambarannya. Kita tidak perlu melihat percakapannya, kita langsung saja ke babak kedua atau segmen yang keduanya, yaitu adalah di sini siang hari anak-anak SMP Sambo Indah pulang sekolah ya. Nah, dari sini pun kalian sudah bisa melihat gitu ya, dimana diawali dengan pagi-pagi ya, diawali dengan pagi-pagi, lalu babak kedua atau di tempat yang lain, ini kan tempatnya di kelas nih. Ya kan, ini kan tempatnya di kelas. Lalu ini siang hari tempatnya di mana? Pulang sekolah, berarti bisa saja di depan sekolah atau bisa jadi sedang nunggu angkot atau menunggu jemputan kan. Nah, posisinya itu adalah siang hari. Lalu kita masuk ke segmen ketiga atau babak yang ketiga, ada keterangan hari berikutnya sewaktu istirahat pertama. Nah, di sini berarti bukan hari yang sama. Ya, babak ketiga ini sudah bukan hari yang sama. Ketika babak 1 dan babak 2 ini masih di hari yang sama, hanya beda waktu saja, tapi untuk babak ketiga ini sudah masuk ke hari yang berbeda ya. Mungkin saja bisa dibuat seperti ini kalau kalian ingin membuat pementasan dramanya. Ketika di babak ke-1 kalian menggunakan seragam putih biru misalnya. Lalu di babak kedua kalian tetap dong masih pakai pakaian putih biru, ya kan? Nah, lalu pada babak ketiga itu kan ada keterangan hari berikutnya. Berarti kalian harus berganti seragam. Misalnya ganti seragamnya menjadi pakai batik ya, seragam batik, bawahannya rok atau celana warna biru. Setidaknya penonton tahu bahwa oh ini sudah berganti hari, oh ini bukan di hari yang sama gitu ya. Oke. Yap, selesai. Kita langsung lanjut ke dalam tugasnya, yaitu di mana tugas 1 seperti biasa lakukan absensi kehadiran di kolom komentar dengan menuliskan nama kelas dan juga hadir. Lalu buatlah rangkuman dari video materi di pertemuan ini di buku catatan Bahasa Indonesia dan dikumpulkan pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021. Nanti tunggu info lebih lanjut dari Ibu ya. Lalu tugas yang kedua yaitu adalah silahkan kalian bisa klik link yang ada di kolom komentar untuk mengakses tugas yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.